Iya, buat kalian tolong banget di pause dulu nih. Kameramen deketin ke QR code yang ini. Di pause dulu videonya sebelum kalian tonton karena tolong diisi dulu nih. Jarang banget Suzuki Indonesia ngasih market survei ke kita buat masukin si Suzuki DRZ 4 SM yang satu ini. Biasanya mereka langsung main masukin aja. Dari India lagi. Tapi akhirnya mereka meluncurkan motor ganteng atau baru menampilkan motor ganteng di booth mereka kali ini. Makanya diisi dulu tuh surveinya, oke? Ini dia review kita tentang Suzuki DRZ 4 SM. Sebelum kita bahas motor ya, gue pengen ngenalin dulu nama DRZ sendiri itu bukan nama yang baru di line up motornya Suzuki. Karena Suzuki DRZ sendiri sudah muncul di tahun 2000-an dan sempat jadi basis Kawasaki KLX 400cc di tahun 2003 sampai 2004. Jadi buat para anak motor ini bukan nama lama. Makanya banyak banget para pengunjung IMS yang menantikan kehadiran DRZ ini kalau misalkan dijual di Indonesia. Tinggal harganya bakal berapa nih? Karena ini dia beberapa detail yang hadir di Suzuki DRZ yang ditampilkan di IMS 2026. Sekarang kita bahas soal desainnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat survei yang ada di depan tadi ya, brosur itu ada dua model yang bakal masuk ke Indonesia. DRZ 4 SM yang ada di depan kita ini dan yang 4S. Kalau yang SM itu supermoto ya, jadi kayak model untuk lebih ke on-roadnya. Sementara kalau yang S itu lebih ke arah enduro. Jadi dia untuk peruntukannya terabasan. Itulah kenapa desainnya tetap sama, cuma beda di bagian profil bannya aja. Dan kalau misalkan kita lihat ke bagian perlampuannya, ini ganteng banget. Di bagian depan pakai lampu proyektor dan lampu sennya depan belakang, bahkan sampai ke stop lampnya itu udah full LED. Ini kalau misalkan ngomongin soal desain ya, ini desain Suzuki yang rata kanan, cakep banget, ganteng ngepol-polan. Apalagi ini lampu proyektornya ya, seakan memproyeksikan kalau Suzuki masuk ke sini DRZ-nya bakal bagus, cerah gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian kaki-kakinya. Di bagian depan kita dikasih suspensi upside down yang diameter gede banget nih, mungkin 43 mm lebih. Ini keker banget, tangan gue aja kalah keker. Dan untuk yang suspensi belakang dia pakai monoshock dengan tabung suspensi. Lalu bagian disc brake kita bisa lihat ya, depan belakang udah pakai disc brake dari Nissin. Ngomongin disc brake kita juga bisa lihat kalau dia udah pakai dual channel ABS dan yang rem belakangnya ini bisa dimatiin ABS karena peruntukannya untuk off-road lagi-lagi ya. Dan lanjut kita ke bagian velgnya, ini pakai velg jari-jari dengan profil ban di bagian depan itu 120/70 dengan lingkar 17 inci, sementara di bagian belakang itu pakai profil ban 140/70 yang sama juga 17 inci. Sayang banget, walaupun dia bannya udah Dunlop, tapi karena pakai velg jari-jari, tipenya bukan tipe tubeless, jadi masih pakai inner tube. Tapi ya kalau misalkan kalian para pembeli motor 400cc sih biasanya bisa langsung diganti sih velgnya ke yang pakai ban tubeless. Velgnya pun sekalian juga pasti diganti ke jari-jari yang ke bagian luar nih, biar bisa tubeless juga. Sekarang gimana dengan panel instrumennya? Kita ke sebelah kiri dulu ya. Di bagian paling atas tentu ada pass beam sama lampu jauh kalau kita congkel ke atas ya. Lalu ada tombol untuk mengatur speedometer nih, walaupun sayang kita nggak bisa nyalain speedometernya ya. Oke, terus di bawahnya ada sein dan klakson. Pindah ke sebelah kanan, ada engine cut off dan tombol starter yang jadi satu. Moge banget, apalagi ada tombol hazard di bagian bawahnya. Tuh ya, modelnya yang push. Mogeable banget emang moge sih 400cc ya. Dan bisa kita lihat speedometernya. Aduh, yang lagi-lagi sayang belum bisa kita nyalain, tapi bakal kita tunjukin nih. Kalau misalkan kita lihat ya, speedometer ini kiri kanan ujung itu banyak indikator-indikator kayak lampu sein, cek engine, gigi netral, terus ABS sama traction control. Dan kalau misalkan kita lihat isi speedometernya di bagian yang kiri atas ini ada indikator gigi, lalu di atasnya ada fuel indicator, jadi indikator bensin, dan sebelahnya ada jam. Lalu di bawahnya jam ada Suzuki Drive Mode Selector ya. Jadi untuk Drive Mode Selectornya bisa kita pilih. Di bawahnya ada level untuk traction control. Dan yang paling besar di bagian tengah itu speedometer. Di bawahnya lagi itu untuk trip meter dan informasi-informasi berkendara lainnya.
Tapi yang mau gua highlight ya di sini adalah tombol off-road ABS on-off-nya ini nih. Jadi kita bisa mengakses dengan cepat kalau misalkan kita mau matiin ABS roda belakangnya. Biar bisa ngepot-ngepot dikit pas off-road ya kan. Jadi asik banget nih si 4SM ini. Lalu di sebelahnya ini ada tombol nge-adjust ya. Jadi 2 tombol aja yang ada di bagian speedometer. Sementara untuk kuncinya sih ya biasa aja, nggak ada shutter key apa-apa. Cuma tinggal colok, puter. Udah deh. Bahas soal mesinnya. Berkubikasi 398 cc dengan berpendingin cairan ya. Dia udah liquid cooled dan dapat menghasilkan tenaga sebesar 38 PS dengan torsi 37 Nm di putaran mesin 6.500 RPM. Karakter mesinnya sendiri dia overbore, lalu dipasangkan ke transmisi 5 percepatan untuk ke roda belakangnya. Lumayan bertenaga tentunya untuk sebuah supermoto ataupun sebuah motor enduro. Terus kalau kalian perhatiin di samping knalpot ada tabung gede, ini bukan buat lempar gas beracun atau lempar torpedo yang kayak ini, untuk tabung evaporator bensin. Jadi biar bensin nggak cepet nguap, bukan filter udara ya ternyata. Kalau kalian penasaran, kita buka aja. Tuh, jadi bagian dalamnya kayak gitu ya. Dan momen yang paling kalian tunggu kalau misalkan gua nge-review motor ini adalah gimana kalau yang tingginya 164 cm naik motor dengan tinggi kursi yang sampai 890 mm. Dia lebih tinggi ya daripada Yamaha WR155. Karena WR155 itu kalau nggak salah 888 mm. Sekarang kita coba naikin aja. Dan tuh, ternyata masih nyampe walaupun jinjit balet 2 kaki. Tapi karena motornya ambles ya, karakter motor enduro sih emang begini tuh. Jadi karena dia ambles dan permainan suspensinya jauh, jadi bisa menapak dengan mudah walaupun tinggi gue cuma 164 cm. Belum lagi berat motor yang cuma 154 kg untuk sebuah motor 400 cc. Oke banget sih, jujur. Wah, ini Suzuki kalau nggak masukin ngelewatin momentum emas mereka nih. Oke, jadi ini dia postur 164 cm kalau naik motor supermotonya Suzuki. Dan inilah tangki bensin dengan kapasitas 8,9 liter yang sebenarnya cukup aja untuk sebuah motor enduro dan untuk sebuah motor supermoto ya. Tapi kalau misalkan kita pakai buat adventure, jujur kurang. Karena ini motor 400 cc, tangki bensin cuma 8,9 liter aja. Tapi nih ya, Suzuki mengklaim kalau mesinnya dapat mencetak konsumsi bahan bakar sebesar 29,4 km per liter. Lumayan hebat untuk sebuah motor 400 cc. Keren juga loh. Oke, jadi itu dia impresi pertama kita ketika melihat Suzuki DRZ 4SM di IMS 2026 ini. Jadi, kalau kalian mau motor ini masuk ke Indonesia, tolong banget kalian pause dulu video di awal pas kita tunjukin QR code-nya, kalian isi dulu, pokoknya sebanyak-banyaknya penonton, tolong diisi biar motor ini masuk resmi ke Indonesia. Harganya komentar aja mau berapa. Oke, itu dia impresi kita mengenai motor ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!